Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah kedua Ekonomi Teknik bagian yang kedua. Baik, saya akan menyampaikan materi pengertian dasar yang bagian kedua yang merupakan lanjutan dari materi yang sama yang sebelumnya. Nah, untuk bagian kedua ini khusus saya akan menjelaskan tentang ekivalensi. Apa sih ekivalensi itu? Ya, sebelum ke pengertiannya, definisinya, maka lebih enak kalau kita langsung ke contoh dulu aja ya, biar Anda nanti bisa memahami tentang ekivalensi ini. Ini ada contoh, masih tentang utang ya, utang atau pinjam uang. Misalnya ada seseorang meminjam uang sebesar $10.000. Ketentuannya hanya ditentukan seperti ini, waktu pelunasannya itu 5 tahun, harus dibayar lunas dalam waktu 5 tahun. Suku bunganya 10% per tahun. Nah, kalau ada kasus seperti ini, tidak ditentukan bagaimana cara membayarnya, maka di sini diberikan 5 cara ya, 5 contoh yang bisa dilakukan dalam pembayaran utang ini. Yang pertama, cara pertama untuk membayar utang, langsung dibayar pada tahun kelima. Boleh kan? Jadi utang sebesar 10.000 selama 5 tahun harus lunas, suku bunganya 10%. Yang penting kan dalam 5 tahun ini lunas. Ya. Cara yang kedua, tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu hanya membayar bunga saja. Jadi kan ini berbunga terus tiap tahun. Jadi mulai tahun ke-1 sampai ke-4 itu yang dibayar bunganya saja, sehingga utangnya tetap 10.000. Nah, nanti pada tahun kelima dilunasi bunga yang terjadi pada tahun kelima termasuk pokoknya. Boleh saja kan? Yang penting lunas. Yang ketiga, cara pembayaran ketiga. Setiap tahun dibayar bunga dan pokok sebesar 2.000. Jadi begini, gampangannya ya, kalau utang 10.000 tanpa bunga ya, selama 5 tahun setiap tahun dibayar dengan jumlah yang sama, berarti berapa ini pokoknya ini? Kalau 10.000 dibagi 5 kan 2.000 ya. Berarti gampangnya itu dalam 5 tahun ini dibayar angsuran ya, setiap tahunnya itu mengangsur pokoknya dibagi 5, 2.000-an, dan termasuk bunganya. Jadi boleh saja ya seperti itu. Yang keempat, ini banyak sekali ini ya, membayar angsuran yang sama besarnya tiap tahun. Jadi selama 5 tahun itu dari tahun 1 sampai 5 itu membayar angsuran tiap tahunnya sama besarnya. Yang kelima, ini yang E, ini bayarnya sesukanya. Kenapa? Pokoknya prinsipnya kalau ada rezeki bayar, kalau nggak ada rezeki ya diam. Yang penting kan lunas sampai pada tahun kelima. Yang penting lunas pada tahun kelima. Baik, kita lihat satu persatu ya dari kasus hutang ini. Yang pertama langsung dibayar pada tahun kelima. Jadi nanti pelunasannya langsung pada tahun kelima. Ini dalam bentuk tabel, Anda perhatikan ini, tahun ke-0 itu sekarang, saat ini. Hutangnya 10.000. Ya. Ini tak sekarang. Kemudian masuk tahun ke-1, ini kan berbunga, ini 10% ini. Ya, bunganya 10%. Menjadi, berapa bunganya? 10% kali 10.000, 1.000. Hutangnya menjadi 11.000. Belum dibayar ya, karena ini pada tahun kelima saja bayarnya. Hutangnya menjadi 11.000. Hutang 11.000 ini berbunga lagi kan, 10% dari 11.000, 1.100, hutangnya menjadi 12.100. Belum dibayar lagi ya, hutangnya menjadi 12.100, berbunga lagi 10%, hutangnya menjadi 13.310. Ya, ini berbunga lagi tahun keempat 10%, hutangnya menjadi 14.641, belum dibayar. Ini ya, sisa hutangnya.
Nah, tahun kelima masih berbunga lagi, 10% dari nilai hutang terakhir ini ya, sisa hutang ini, menjadi 16.105 hutangnya. Nah, karena ini sudah masuk tahun kelima dan perjanjiannya pada tahun kelima harus sudah lunas, maka harus dibayar. Bayarnya berapa bayarnya? Yang bayarnya jumlah hutangnya ini. Yang semula pokoknya 10.000, ini menjadi 16.000, berarti kan bunga ini 6.105 ini. Ya, bunganya menjadi 6.105, jumlah yang dibayar 16.105. Impas hutangnya 16.105, yang dibayar 16.105. Sisa hutang 0. Selesai. Ini diagram arus dananya, Anda perhatikan ya. Tahun sekarang hutang itu kan dapat uang ya. Ini dilihat dari yang hutang. Hutang itu mendapat uang 10.000, kemudian 1, 2, 3, 4 tidak dilakukan pembayaran, tahun kelima baru dilakukan pembayaran. Karena pembayaran berarti keluar uang 16.105. Impas. Jumlahnya 16.105. Ini yang pertama, cara pembayaran pertama. Yang kedua, dari tahun ke-1 sampai 4 bayar bunga saja. Kemudian sisanya nanti ya, dilunasi pada tahun kelima. Kita lihat tabelnya ya. Tahun sekarang, tahun ke-0 ini utang 10.000. Tahun ke-1 berbunga 10% menjadi 1.000 ya bunganya. Jumlah utangnya 11.000. Yang dibayar bunganya saja ini 1.000. Sehingga jumlah hutangnya itu berkurang ya. Jadi dari 11.000 dibayar 1.000 menjadi 10.000 lagi. Kemudian berbunga lagi tahun kedua. 10% dari 10.000 ya, 1.000. Sehingga jumlah hutangnya menjadi 11.000. Yang dibayar bunganya saja ini 1.000. 11.000 dikurangi 1.000 menjadi 10.000 lagi sisa hutangnya. Tahun ketiga demikian ya, sama berbunga 1.000, utangnya 11.000 dibayar 1.000 menjadi 10.000. Tahun keempat sama juga, utangnya menjadi 10.000 lagi. Nah, tahun kelima bunga 1.000, utangnya menjadi 11.000, maka yang dibayar ini harus lunas ya pada tahun kelima. Yang dibayar adalah pokok dan bunganya 1.000 dan 10.000 menjadi 11.000. Impas ya. Hutangnya 11.000, yang dibayar 11.000, selesai. Coba kita lihat berapa jumlah total yang dibayar selama 5 tahun ini. Tahun 1 sampai 4 ini bunganya saja ya 1.000 kali 4, 4.000 ditambah tahun kelima ini bayarnya 11.000. Jadi 15.000. Kita lihat diagram arus dananya. Ini 10.000 ini hutang ya, menerima uang tahun ke-0. Tahun ke-1 sampai ke-4 ini membayar bunganya saja 1.000. Keluar ya, membayar itu kan keluar uang. Kemudian pada tahun kelima yang dibayar 11.000, terdiri dari bunga 1.000 dan pokoknya 10.000. Lunas. Ya. Pembayaran model ketiga, cara pembayaran ketiga. Tiap tahun membayar bunga dan pokoknya itu yang diangsur 2.000-an. Ya. 10.000 dibagi 5. Bagaimana caranya? Sama ya, tahun sekarang ini hutang 10.000, kemudian berbunga tahun ke-1, 10% dari 10.000 menjadi 1.000. Jumlah hutangnya menjadi 11.000 pada tahun ke-1. Yang dibayar adalah bunganya, ini ya 1.000, ditambah pokoknya diangsur ya, 5 kali. Ya, berarti 2.000 ini, 10.000 bagi 5. Sehingga yang dibayar berapa? 1.000 tambah 2.000, 3.000. Sisa hutangnya, jumlah hutangnya 11.000 dikurangi 3.000 menjadi 8.000. Tahun kedua berbunga 10% dari sisa hutang ya. Dari sisa hutang. Bunganya 800, sisa hutangnya, jumlah hutangnya menjadi 8.800. Kemudian membayar bunganya 800, ini dibayar. Ditambah angsuran pokoknya 2.000
Menjadi yang jumlahnya dibayar 2.800. Hutang 8.800, yang dibayar 2.800, maka sisa hutangnya 6.000. Tahun ketiga, berbunga 10% dari sisa hutangnya, 600, sehingga jumlah hutangnya menjadi 6.600, itu jumlah ya. Kemudian, seperti sebelumnya, membayar bunga 600, ditambah angsuran pokoknya 2.600. Hutangnya 6.600 dibayar 2.600, sisanya 4.000. Tahun keempat berbunga 400 ya, 10% dari 4.000. Hutangnya menjadi 4.400, dibayar bunganya 400, pokoknya 2.000, yang dibayar 2.400, jumlah hutangnya 4.400, menjadi sisa hutangnya 2.000. Tahun kelima di bunganya 10% dari 2.200 ya. Jumlah hutangnya menjadi 2.200, dibayar bunganya 200, dan angsuran pokok 2.200. Pas utang 2.200, sisanya yang dibayar 2.200, selesai lunas. Ya. Jumlah yang dibayar berapa ini selama 5 tahun? Di jumlah aja ya, 13.000. Ini 10.000 ini saat sekarang hutang, menerima uang. Tahun ke-1 dibayar berapa ini? Jumlahnya 3.000. Tahun kedua 2.800, ketiga 2.600, keempat 2.400, kelima 2.200. Ini diagram arus dananya. Kemudian cara pembayaran yang keempat, diangsur tiap tahun dengan jumlah yang sama. Tiap tahun itu mengangsur jumlahnya sama. Ini ya tabelnya. Hutangnya 10.000 pada saat sekarang. Kemudian bunganya menjadi 1.000, 10% dari 10.000, 11.000. Nah, ini saya pending dulu penjelasannya. Yang penting jumlah yang dibayar tiap tahun sama. Sebenarnya ini ada caranya ya, ngitungnya, ada rumusnya. Tetapi kalau dijelaskan nanti terlalu panjang ya. Ini loh, Pak, kenapa kok pokoknya diangsur sekian? Nggak terjawab kalau dijawab, kalau sampaikan dengan penjelasan. Ini pakai rumus, intinya begitu ya. Nah, singkatnya, Anda nggak usah melihat bunga dan pokok ini ya. Setiap tahun, selama 5 tahun ini dibayar, hutangnya ini dibayar jumlah yang sama. Nah, ini kan, 2638 ini jumlahnya sama. Dari hutangnya sekian, dibayar sekian, menjadi sisa hutang. Ya. Jadi yang dilihat adalah kolom ini yang terjadi bunganya berapa, jumlah hutangnya jadi berapa, dibayar jumlah yang sama, sisa hutangnya menjadi sekian. Anda lihat terus ya, akhirnya ketemulah pada tahun kelima, jumlah hutangnya 2.638, dibayar 2.638, impas. Gitu ya, yang penting gitu. Anda lihat ini, ya. Kemudian jumlah hutangnya 10.000, bayarnya itu sama tiap tahun, akhirnya impas. Nah, yang penting itu aja. Jumlah total yang dibayar, ya ini jumlah 13.190. Nah, diagram arus dananya seperti ini ya. Hutang pada saat sekarang 10.000, menerima uang. Dari tahun 1 sampai 5 ini mengangsur jumlahnya sama. 2.638. Ini bisa ditarik garis putus-putus ya supaya menandakan ini sama. Ini cara keempat. Cara kelima, nah, membayar sesukanya. Nah, ini terserah ya, yang hutang ya. Ada rezeki bayar, nggak ada ya diam gitu ya. Perhatikan, sekarang hutang 10.000, tahun ke-1 berbunga 1.000, 10% dari 10.000, jumlah hutangnya menjadi 11.000, nggak dibayar, belum ada rezeki ya, belum ada uang. Hutangnya 11.000, berbunga lagi 1.100 pada tahun kedua, jumlah hutangnya menjadi 12.100, belum ada uang, belum dibayar. Kemudian berbunga lagi 10% dari 12.100, nah, ini. Hutangnya menjadi 13.310. Nah, ini kebetulan ada rezeki, ada uang, bayarnya totalnya 5.000. Terdiri dari apa itu? Terdiri dari bunganya ini yang terjadi selama 3 tahun ini ya, ini di jumlah 3.310. Nah, pokoknya itu ya sisanya ya, berarti jumlah totalnya ini 5.000.
Ya, bunganya sendiri itu kan selama 3 tahun kan ini, ya dijumlah. Sedangkan uangnya 5.000, berarti bayar pokoknya berapa? Yang bayar bunganya, ya dikurangi total pembayaran ini, utangnya kan, ini berarti angsuran pokoknya. Nah, jumlah hutangnya 13.310, yang dibayar 5.000, berarti sisa hutangnya 8.310. Tahun keempat berbunga 10% dari sisa hutang ini ya, 831. Jumlah hutangnya 9.141, nggak bayar lagi karena nggak ada uang. Tahun kelima berbunga lagi dari sisa hutangnya 914, jumlah hutangnya menjadi 10.055. Ini harus ya, karena tahun kelima itu sudah jatuh tempo, harus lunas. Maka berapa jumlah yang harus dibayar? Jumlah yang harus dibayar ya 10.055 ini ya. Terdiri dari apa? Terdiri dari bunganya ini ya, jumlah aja. Ini sisanya merupakan angsuran pokok, sehingga yang dibayar 10.055. Jumlah hutangnya 10.055, yang dibayar 10.055, impas. Total yang dibayar adalah 15.055. Ini diagram arus dananya. Sekarang hutang 10.000 ya, menerima. Kemudian tahun 1-2 nggak ada pembayaran, kosong ya. Tahun ketiga ada uang, dibayar 5.000. Tahun keempat kosong, nggak dibayar. Tahun kelima harus dilunasi. Berapa pelunasannya? 10.055. Nah, ini untuk diskusi nanti pada saat kelas ya, pada saat pertemuan. Silahkan Anda pikirkan, jika Anda adalah pihak yang pinjam uang, cara pembayaran mana yang Anda pilih? Ada 5 cara ya. Ada 5 cara. Apakah pilih yang langsung dibayar pada tahun kelima? Apakah ini, yang B ini, membayar bunganya saja dari tahun 1 sampai 4, kemudian yang kelima ini dilunasi, atau yang C dicicil pokoknya setiap tahun ini sama besarnya 2.000-an, termasuk bayar bunga yang terjadi, atau yang D membayar sama besar tiap tahun, atau yang E suka-suka. Yang penting kan lunas. Silakan dipikirkan, nanti kita diskusikan. Nah, jelaskan pula apa alasan Anda memilih cara pembayaran salah satu cara tadi. Alasannya apa? Ini ya, diagram arus dananya. Ya, perhatikan ini. Yang cara B totalnya 15.000, cara C totalnya 13.000, cara D totalnya 13.190, ini jumlahnya sama besarnya. Cara E totalnya 15.055. Mana yang dipilih? A atau B atau C atau D atau E? Ya, nanti dipakai untuk diskusi. Nah, ini saya pending dulu, jadi menunggu jawaban diskusi. Terus nanti saya jelaskan tentang ekivalensi. Nah, kira-kira nanti kesimpulannya apa ekivalensi? Ya, untuk bagian kedua cukup sampai di sini penjelasan saya. Kita lanjutkan dalam diskusi di dalam perkuliahan nanti. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.